Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat datang di Maximax Digital Marketing. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari Kota Palangkaraya. Dan sore hari ini saya adalah sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara di acara sore hari ini. Bapak Ibu, kita saat ini sedang sama-sama berada di masa pandemi COVID-19 yang tentunya dampaknya sangat luar biasa kita rasakan ya. Dan tidak hanya kita tetapi juga usahawan-usahawan ataupun perusahaan-perusahaan besar banyak sekali mengalami hal yang sangat luar biasa sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya tutup Bapak Ibu ya. Dan akhirnya juga berdampak kepada para pekerja ataupun para karyawan yang harus dirumahkan. Nah, luar biasanya PT Maximax Sukses Makmur di mana di masa pandemi ini yang kita banyak sekali berbagai macam pembatasan ataupun aturan yang harus kita lakukan seperti harus pakai masker, kemudian juga ada pembatasan jarak, kemudian tidak boleh adanya kerumunan atau kita berkumpul dengan banyak orang ya. Nah, perusahaan ini telah bekerja sama dengan perusahaan digital marketing yang mana hal ini menjadi solusi luar biasa sehingga Maximax menjadi pioner daripada perusahaan multi level marketing yang menjadi luar biasa dengan adanya digital marketing ini Bapak Ibu. Dan luar biasanya lagi pada siang atau sore hari ini kita akan sama-sama belajar di kelas Maximax Digital Marketing yang mana kita akan belajar dengan mentor yang sangat luar biasa yaitu Bapak Ziko Morena, di mana Pak Ziko Morena adalah seorang pemilik dari 2 perusahaan digital bisnis ya, di mana beliau memiliki 2 perusahaan digital bisnis yaitu ada perusahaan Excellent, kemudian juga ada perusahaan VIP Digital Academy. Nah, beliau adalah seorang trainer, adalah seorang speaker yang mengisi di berbagai kota ataupun juga bahkan sampai di luar negeri, yang mana beliau mengisi untuk perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan atau mengembangkan dalam hal dunia digital marketing. Dan kita beruntung sekali karena pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bisa belajar dengan beliau. Dan tema kita pada sore hari ini adalah pengenalan Facebook Ads dan keunggulannya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk mentor kita Bapak Ziko Morena. Silakan Bapak Ziko. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi Coach Ziko. Ya, semangat pagi. Oke, berarti suara saya jelas semua ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, pertama terima kasih buat pengenalannya Pak Aminuddin ya. Nah, hari ini saya cukup excited banget ya. Kenapa kok saya cukup excited? Berapapun jumlah teman-teman yang masuk ke dalam ruangan ini, hari ini sebetulnya hari yang saya tunggu-tunggu juga. Kenapa? Begitu excitednya saya untuk mengenalkan Facebook Ads ya, karena ini adalah salah satu spesialisasi saya. Jadi ini adalah kegemaran saya atau favorit saya dalam digital marketing. Jadi keberuntungan buat teman-teman semua dan kerugian buat yang tidak masuk kelas ini gitu ya. Nah, jadi Facebook Ads ya, banyak orang mengatakan oh mudah sekali ya Facebook Ads itu, bagaimana kita bisa meraup ratusan juta bahkan miliaran dari Facebook Ads ya. Nah, tetapi kita harus paham dulu apa itu Facebook Ads ya. Jadi sambil kita berjalan saya akan bukakan slide saya ya. Nah, oke. Nah, apa sih sebenarnya Facebook Ads itu gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham dulu sebelum kita masuk ke dalam industri ini gitu ya. Nah, bisa kelihatan semua ya slide-nya ya. Facebook advertising ya. Nah ini ada pertanyaan yang harus
selalu dilontarkan gitu ya pada saat teman-teman beriklan atau Facebook Ads ya. Sebelum masuk, teman-teman harus pahami dulu gitu ya. Ada banyak teman-teman di luaran sana ataupun perusahaan sekalipun ya, mereka udah lama jualan online tapi nggak laku-laku Bapak Ibu ya. Atau mungkin mereka atau Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini baru mau belajar bisnis online ya. Ini menarik banget ya. Nah, banyak juga yang merasa putus asa dengan jualan online ya. Nah, ingin belajar Facebook Ads ya, nggak paham Facebook Ads, nggak punya modal gede ya, nggak punya modal besar gitu ya. Pernah khusus Facebook Ads tapi ilmunya nggak masuk-masuk ya, ilmunya nggak masuk gitu ya. Banyak sekali saya menjumpai para murid saya itu mereka sudah kursus di mana-mana tapi ilmunya nggak nyampe-nyampe ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapanya ya. Kemudian banyak orang yang punya modal, perusahaan ataupun pelaku bisnis ya, mereka sering melakukan endorse selebgram gitu ya. Bahkan artis, kalau mereka punya uang banyak mereka pakai artis gitu ya, hanya untuk memegang produknya dan untuk foto ya. Nah, tapi masih aja nggak laku-laku. Nah, ini pertanyaannya kenapa ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian kenapa banyak orang yang bisa laris manis jualan di Facebook Ads ya? Apa saja sih langkahnya supaya laris manis jualan dan mendapatkan klien tertarget menggunakan Facebook Ads? Ini yang paling penting ya. Nah, saya akan bukakan ya, semudah apa sih Facebook Ads itu ya. Tapi sebelum kita mulai ya, saya melihat juga ya ada beberapa teman-teman yang masih baru masuk ke industri digital marketing, ataupun mereka sudah ada di dalam kelas advance sebelumnya, atau mungkin mereka adalah master digital marketing ya. Nah, kita harus sepakat dulu bahwa saat kita memulai satu pelajaran ya, termasuk saya juga pada saat saya hari ini saya masih masuk ke kelas-kelas mastering untuk digital marketing. Kita harus punya satu dulu hati yang ikhlas untuk belajar ya, dan melakukan. Karena antara Bapak Ibu dan saya ini tidak ada yang lebih hebat atau lebih jago, nggak ada yang lebih pintar Bapak Ibu. Saya termasuk saya juga ya. Nah, tetapi siapa yang bisa mendapatkan keuntungan yang terbaik di dalam digital marketing adalah orang-orang yang betul-betul punya hati mau belajar dan mau mempraktekkan. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini step-stepnya ya, step-stepnya yang mungkin Bapak Ibu dan saya sering dengar ya. Step-stepnya seperti ini. Yang pertama, kita menyuruh Facebook untuk mengiklankan produk kita ya. Nah, langkah kedua, step keduanya, nah, kita mencari sasaran yang tepat ya untuk target detail yang benar-benar butuh dengan produk kita. Oke. Nah, ini sudah dua step yang sering kita dengar ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita iklan, maka iklan kita akan muncul ke orang-orang yang kita target tadi ya. Nah, langkah keempat ya, lalu mereka akan order produk kita ya. Saya akan langsung begitu mudahnya apa yang kita dengar, betul ya. Nah, tapi tunggu dulu ya, tidak semudah itu ya teman-teman ya. Nah, tidak semudah itu. Ingat ya, tidak ada orang yang sukses secara instan, itu tidak ada, sekalipun dengan digital marketing ya. Nah, maka dari itu saya mengajak Anda untuk berproses atau bertumbuh menjadi orang yang lebih paham dulu dasar-dasar Facebook Ads. Makanya hari ini kita belajar untuk mengenal apa itu Facebook Ads, supaya tidak terjadi yang namanya banyak orang bilang boncos atau sedekah ke Facebook gitu ya. Itu bahaya banget ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu ya, di sini bisa lihat ya Facebook Ads ya. Kita tahu ya bahwa salah satu tahapan untuk mendapatkan pengunjung di internet ya adalah dengan promosi ya. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara promosi yang benar ya. Untuk itu Facebook
Facebook Ads bisa menjadi solusi bagi untuk promosi agar bisa menjangkau ke banyak orang di internet. Nah, ini adalah dasar ya. Jadi apapun bisnis kita ya, apapun profesi kita hari ini, kalau kita mau menjadi besar ya, otomatis kita juga harus berani untuk berpromosi ya. Karena promosi sifatnya untuk menjangkau orang banyak ya. Nah, mengapa bisnis? Ya ini ya dipertegas di sini ya. Kenapa bisnis harus dipromosi di Facebook Ads? Ya, yes. Jika Anda ingin mempunyai bisnis yang besar, bisnis yang sukses, maka tahapan promosi harus dilakukan. Ya, karena promosi adalah memberikan informasi ke banyak orang. Ya, ini mindset dasar dan yang sering kita dengar bahkan sehari-hari. Kalau mau usaha ya kita harus promosi. Ya, nah tetapi kenapa harus Facebook Ads? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, Facebook Ads ya, jika dibandingkan dengan media lain ya, Facebook Ads masih berada di urutan paling atas. Ya, secara pengguna ya, maksudnya pengguna ya, karena hari ini pengguna Facebook itu adalah pengguna yang paling banyak digunakan setelah YouTube. Ya, setelah YouTube ya, jadi yang terbesar kedua itu hari ini Facebook. Dulu Facebook yang pertama, tetapi hari ini sudah menjadi yang kedua ya setelah YouTube. Oke. Nah, bayangkan ya jika Anda hanya promosi di media offline ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tentu pengunjung Anda hanya berada di sekitar toko Anda ya. Jadi kalau kita buka toko offline ya, hanya promosi offline ya. Nah, apalagi teman-teman yang bergerak di dunia network marketing ya, ujung-ujungnya satu hari kita bisa presentasi berapa orang ya. Seperti tadi sudah dibuka oleh Pak Aminuddin ya. Hari ini kondisi banyak sekali masih PSBB dan segala macam. Nah, ini yang membuat kita bergeraknya sangat terbatas ya. Offline ini sangat terbatas banget. Makanya kita perlu satu jalur di mana kita bisa mengembangkan bisnis kita ya tanpa stuck gitu ya, tanpa berhenti gitu. Nah, kemudian di Facebook Ads harga iklan relatif murah dibandingkan dengan media sosial lainnya, apalagi Google Ads ya. Nah, nanti di kelas yang lain saya akan jelaskan ya, tetapi intinya di dalam Facebook Ads atau Google Ads itu ada bedanya. Salah satu pembedanya itu adalah harga promosinya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga sempat melihat ya teman-teman di Maximex ada yang sudah pernah melakukan iklan ya, tetapi menurut saya mungkin caranya belum tepat gitu ya. Jadi mungkin mendapatkan pelanggan, tetapi kita akan belajar bagaimana sih rangkaian sempurna dari Facebook Ads ini, karena Facebook Ads itu ada rangkaiannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar kita taruh uang, kemudian Facebook akan memberikan banyak sekali traffic yang betul-betul tertarget, tidak ya. Jadi ada bedanya ya. Jadi kalau di Facebook ya, kita otomatis tetap berdasarkan ada dasar-dasar yang yang wajib kita ketahui dulu gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan di sini ya. Ini adalah yang paling penting Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan di sini ya. Sebelum Anda beriklan ya, Anda harus miliki dulu mindset beriklan dengan Facebook Ads ya. Nah, yang pertama, Facebook adalah sosial media, bukan marketplace ya. Jadi beda ya. Kalau marketplace itu kalau orang mencari sesuatu ya, mereka akan mencari barang tertentu, mereka akan larinya ke marketplace ya, ataupun toko-toko offline seperti itu ya. Itu marketplace ya, tempat berkumpulnya para penjual di situ ya. Beda dengan sosial media ya, seperti Facebook. Ini beda. Sosial media tetap saja ini adalah tempat orang bersosialisasi ya, interaksi ya. Jadi harus dibedakan dulu ya. Kemudian yang kedua, pengguna Facebook adalah manusia normal layaknya Anda. Kenapa Coach kok harus ditegaskan seperti itu? Iya. Nah, karena di dalam kita bersosial media, kita harus
benar-benar memperlakukan orang-orang di Facebook ini layaknya manusia normal seperti kita, ya. Artinya mereka yang harus kita pahami, mereka bukan pasar saja, tetapi mereka itu juga manusia normal seperti kita yang butuh interaksi, ya, butuh kedekatan, ya, butuh komunikasi, ya, ada ikatan emosional di situ, ya. Jadi tidak benar kalau ada anggapan bahwa kita bermain Facebook atau kita mengembangkan bisnis dari Facebook itu tidak terjadi yang namanya ikatan emosional. Ini menurut saya salah, ya, karena ini pengalaman saya. Kita saat kita membangun bisnis dengan sosial media itu tetap harus ada yang namanya interaksi atau kedekatan emosional, ya. Itu penting sekali. Nanti saya akan terangkan di dalam rangkaiannya nanti, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Facebook menyediakan traffic, bukan menyediakan uang. Nah, ini banyak banget Bapak Ibu. Jadi saya sering juga ketemu dengan orang-orang, wah, cari uang lewat Facebook Ad, ya, dapat uang dari Facebook, dapat uang dari Facebook. Mungkin kita sering mendengar itu, ya. Tetapi maksud saya menyampaikan ini, ya, ternyata di luaran sana itu banyak sekali yang belum paham, ya, tentang kalau kita menjalankan bisnis lewat Facebook itu kita dapat uang dari Facebook, ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya. Itu ada bedanya lagi nanti. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang Facebook Ads, ya, Facebook menyediakan traffic, ya. Traffic, bukan menyediakan uang. Nah, traffic ini apa sih? Traffic itu adalah orang-orang yang menggunakan platform Facebook ini, termasuk Anda dan saya, dan termasuk orang-orang yang ada di Facebook, ya. Jadi dia menyediakan traffic atau pengunjung yang kita mau. Jadi traffic ini teman-teman harus mulai ingat, ya. Namanya traffic itu adalah sesama pengguna, ya, atau pengunjung yang datang ke toko kita, itu namanya traffic, ya. Nah, itu hanya istilah aja kita di dunia digital marketing, ya. Nah, setelah kita pahami itu, ya. Nah, yang keempat, pelanggan tidak membeli produk Anda. Nah, ini harus kita pahami, ya. Pelanggan tidak membeli produk Anda pada saat pertama kali melihat iklan Anda, ya. Jadi ada beberapa step, ya, ya. Mungkin saya akan jelaskan, ya. Ini ada satu slide yang harus Bapak Ibu pahami, ya. Saya akan ulangi, ya. Pelanggan tidak membeli produk Anda, ya, pada saat pertama kali melihat iklan Anda. Maksudnya seperti apa, Coach, ya? Nah, ini adalah full funneling, ya. Ini adalah bagian full funneling, ya, atau corong, ya. Kita istilahkan ini bagaimana memasukkan orang ke dalam corong. Jadi setiap digital marketer, ya, mungkin mereka punya bahan yang berbeda-beda, tetapi tidak akan jauh-jauh dari sini, ya. Oke, saya akan jelaskan ini dari bagian saya, ya. Yang pertama itu adalah awareness, ya. Awareness ini artinya kesadaran. Jadi tahap pertama itu kita membangun image, ya, membangun isu atau membangun yang namanya kesadaran tadi, ya. Jadi ini biasanya dilakukan pada saat kita memperkenalkan produk baru, merek baru, bisnis baru, ya. Kita tidak bisa langsung yang namanya hard selling. Jadi kita beriklan, tiba-tiba kita beriklan ke 1000 orang, tiba-tiba 1000-1000-nya pembeli. Tidak, ya. Ini harus dipahami, ya. Yang langkah pertama itu adalah awareness. Awareness itu yang tadi saya sebutkan, yaitu kesadaran, ya, kesadaran merek, ya, atau first time visitor, ya, atau kunjungan pertama dari para visitor atau traffic Anda tadi, ya. Kemudian untuk mengenerate interest, ya. Jadi kita memanggil orang-orang yang memiliki minat, tentang produk atau bisnis kita, ya. Jadi itu yang namanya awareness, ya, membuat kesadaran ke banyak orang, ya. Kemudian di tahap awareness ini adalah tahap edukasi, ya. Jadi kalau contoh seperti Anda dan saya yakin, ya, kita adalah manusia normal yang sama.
Jadi pada saat kita melihat satu merek baru atau bisnis baru, ya, itu sangat kecil kemungkinannya untuk kita langsung membeli, betul ya? Nah, itu udah pasti, ya. Nah, jadi kita nggak mungkin kita lihat produk baru tiba-tiba, oh ya udahlah, saya beli aja gitu. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Kita butuh juga yang namanya edukasi. Jadi kita juga harus pahami sebagai kita digital marketer, kita juga harus pahami perilaku mereka, bahwa mereka juga manusia normal seperti kita. Mereka butuh edukasi. Beberapa kali diedukasi baru mereka mau membeli atau join dengan bisnis kita. Nah, langkah kedua setelah kita melakukan awareness itu ada consideration, ya. Nah, consideration ini apa? Nah, itu sudah masuk dalam evaluasi brand dan produk Anda, ya. Kemudian speak directly to customer. Ini maksudnya apa? Maksudnya interaksi, Bapak Ibu, ya. Jadi setiap orang yang sudah menjadi traffic kita, jangan lupa untuk kita berinteraksi dengan mereka, ya. Jadi sering saya ingatkan, ya, untuk teman-teman yang sudah belajar organik kemarin, itu sering saya ingatkan untuk menyapa mereka, ya, untuk menyapa mereka, untuk membangun kedekatan dengan mereka, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah like halaman saya, ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk supaya Bapak Ibu lebih paham tentang produk kami atau bisnis kami, ya, Maximex dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Ini adalah saat dimana kita membangun interaksi atau kedekatan itu tadi, ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sulit-sulit juga, ya, untuk memahami apa sih funneling itu. Funneling itu adalah tahapan-tahapan, ya. Contoh kita yang sudah malang melintang begitu di dunia network marketing, kita juga melakukan yang namanya presentasi one on one, ya, table talk, ya. Dari table talk kita bawa mereka ke dalam seminar, ya. Setelah seminar kita ada follow up, ya. Tidak mungkin kita mengundang 10 orang ke dalam seminar. Apakah 10-10-nya ini akan join dengan kita? Tidak mungkin, kan? Nah, karena itu kita sudah juga belajar yang namanya hukum Pareto atau hukum rata-rata begitu, ya. Nah, jadi tidak akan semua untuk join. Nah, sama Bapak Ibu, di dunia digital marketing juga ada yang namanya funneling. Cuma istilah kita di dalam offline mungkin bukan funneling begitu, ya. Nah, setelah tahap consideration ini selesai, barulah kita akan menemukan diamond kita atau hot prospect atau orang-orang yang minat dengan produk kita, yang siap membeli produk kita, yang siap repeat order, dan yang siap untuk join dengan apapun bisnis kita, ya. Ini yang kita namakan conversion, ya. Jadi bagaimana cara kita menemukan orang-orang ini, ya. Jadi kita masukkan ke dalam corong, ya. Kita buat kolamnya, kemudian kita ada strategi-strategi di mana kita bisa mengkerucutkan orang ini sampai kita menemukan hot prospek kita, ya. Nah, ini pengenalan dasar dari Facebook Ads, ya. Nah, saya akan kembali ke sini. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang harus kita pahami sebagai mindset awal, ya, traffic, ya, bukan pembeli, ya. Nah, traffic bukan pembeli, ya. Traffic adalah calon pembeli, Bapak Ibu, ya. Ingat-ingat, ya, yang namanya traffic itu bukan pembeli, traffic adalah calon pembeli, ya. Nah, di dalam grup, ya, saya juga teman-teman, saya suka, ya, mereka teman-teman kalau report itu saya seneng banget, ya, supaya saya bisa menuntun, ya, sebetulnya seperti itu. Ada banyak teman-teman yang coach, saya sudah terima traffic, ya, sudah ada yang telepon, sudah ada yang WA, sudah ada yang inbox, tapi belum beli juga. Nah, di hari inilah jawabannya, ya. Jadi secara organik kemarin teman-teman sudah belajar yang namanya awareness secara organik, tidak berbayar, ya. Ini kita lakukan terus-menerus setiap hari, ya. Kenapa kemarin saya tanya di grup, apakah teman-teman masih konsisten untuk melakukan apa yang kita pelajari? Karena teman-teman masih di dalam tahap awareness ini, ya. Nah, kemudian baru masuk ke tahap consideration atau interaksi, ya. Nah, makanya kemarin banyak yang bilang belum mencapai konversi.
ya belum mencapai konversi. Kemudian ada yang mencapai konversinya, ya saya ucapkan selamat ya. Teman-teman bilang wah pecah telur ya. Nah, sampai saya bilang satu telur pecah akan disusul dengan ribuan telur yang lain ya. Itu sudah pasti dan itu sudah hukumnya Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau umpamanya teman-teman yang sudah masuk ke kelas bersama kami Maximex Digital Marketing Class itu tidak melakukan apa yang kita sudah pelajari. Itu sayang banget ya. Karena kurikulum kita ini sangat berurutan sampai terjadinya hari ini sangat berurutan ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengevaluasi apakah teman-teman sudah melakukan apa yang menjadi pelajaran kita sebelumnya ya. Oke. Ini adalah dan saya juga melihat ada yang sudah mendapatkan konversi yang cukup banyak ya, dengan cara yang cukup brutal ya. Menurut saya cukup brutal, kenapa? Karena memang betul kalau kita melakukan digital marketing dengan cara yang organik ya, itu artinya kita nggak pakai uang kan, nggak investasi dengan uang iklan. Nah, kalau kita nggak pakai uang iklan ya, otomatis kita harus melakukannya dengan kerja kita harus membayar dengan kerja kita ya, dan terlihat siapa yang melakukan lebih dia akan mendapatkan lebih, itu sudah sangat terbukti ya. Nah,